Halo, salam sehat. Kita kali ini akan ke Turki. Ya, kenapa kita akan ke Turki? Karena dalam waktu kurang lebih mungkin 10 jam ya. Iya, kurang lebih 10 jam dari sekarang ini akan berlangsung drawing Liga Champions musim 2022-2023 ya, babak grup. Nah, di sini gua akan membuat video buat lu untuk mungkin memberikan sedikit gambaran tentang seperti apa nanti drawing ini akan berlangsung, lalu kemudian tim-tim mana aja yang akan yang sudah lolos, lalu seperti apa sistemnya dan hal-hal menarik lainnya. Jadi simak baik-baik video gua. Mudah-mudahan tidak lebih dari 15 menit untuk menemani mungkin sore hari kalian lagi di mobil, mungkin lagi di rumah lagi santai atau sambil di sela-sela kerja ya. Ya, hal-hal menarik yang tentunya pertama gue sampaikan dari yang umum-umum dulu. Pertama, ini sebenarnya kenapa dilangsungkan di Turki atau di Istanbul, karena kita tahu mereka akan menjadi tuan rumah partai final di tahun 2023 nanti tanggal 10 Juni, dan rencananya gua akan ke sana untuk meliput ya. Ini udah cukup lama gua absen meliput Liga Champions. Pertama kali gue liput Liga Champions itu 2009. Nah, ini dia nih. Ininya apa namanya? Sialnya waktu itu Barcelona lawan Manchester United ya. Kemudian 2014 di Lisbon, 2016, lalu 2015 di Berlin, waktu itu Barcelona lawan Juve ya. Kemudian 2016 di Milan, lalu 2018 di Wales di Millennium Stadium ya. Kemudian setelah itu absen selama berapa tahun tuh? 1, 2, 3, 4 tahun lah, hampir 5 berarti ya. Jadi aslinya ini Istanbul ini ditunjuk sebagai tuan rumah tahun 2020. Tapi karena ada COVID, akhirnya diundur jadi 2022. Karena 2021 itu gue lupa gimana ceritanya, pokoknya COVID lah. Kemudian 2022 harusnya juga Istanbul, cuman karena COVID merebak waktu itu, kalau nggak salah Delta ya, varian Delta, akhirnya dilangsungkan di Estadio da Luz di Portugal ya. Nah, itu sedikit alasan kenapa dilangsungkan drawingnya di Istanbul di Turki. Nah, sekarang kita kembali lagi ke drawing. Jadi seperti biasa yang gua bilang tadi di awal, ini akan diikuti oleh 32 tim. Nah, 26 tim itu sudah otomatis lolos sejak awal ya. Jadi 4 tim dari Liga Inggris, kemudian juga dari Liga Italia 4 tim. Ya, ini gua akan share nanti mungkin visualnya supaya lu lebih gampang untuk mencerna ya. Jadi tim-tim mana aja yang sudah otomatis lolos itu: Chelsea, Liverpool, City, Tottenham, Atletico Madrid, Barcelona, dan Sevilla. Kemudian dari Jerman ada 4, sebenarnya ada 3, Munchen, Dortmund, dan ada 5 malah ya, ada 5. Jadi Munchen, Dortmund, Eintracht Frankfurt, Leipzig, dan Leverkusen. Kenapa? Karena Eintracht Frankfurt finish kalau nggak salah urutan ke-10, tapi dia juara Europa League. Ini rekor kalau nggak salah ya. Jerman ini tanpa persiapan, nggak terlalu persiapan sebenarnya gua. Jadi 5 tim dari Jerman dan seterusnya dan seterusnya. Nanti gua akan share tim-tim yang otomatis lolos. Jadi ada 26 tim yang otomatis lolos, yaitu berdasarkan dari juara bertahan UCL, kemudian juara Europa League, kemudian 24 tim itu dari koefisien tertinggi di liga-liga utama di Eropa. Sisanya 6 itu playoff, dan terakhir yang masuk itu Dinamo Zagreb, Copenhagen, dan juga Rangers. Nah, menariknya kenapa 3 tim ini masuk terakhir? Yang menarik adalah menambah anggota negara atau perwakilan dari negara-negara yang sebelumnya belum ada. Ya, Zagreb dari mewakili Kroasia, satu-satunya tim Kroasia, bahkan satu-satunya tim dari Balkan. Jadi tim dari Balkan, baik Serbia, Bosnia, Kroasia maupun Slovenia, itu tidak ada kecuali Dinamo Zagreb dari Kroasia. Kemudian satu lagi Copenhagen dari Denmark, ini juga satu-satunya tim yang mewakili yang baru masuk ya, yang mewakili negara tersebut, hanya satu, Denmark. Dan terakhir, ini yang menarik, Glasgow Rangers ya. Dan menariknya lagi adalah mereka setelah absen
selama 12 tahun. Dan ini kebetulan gue baca di timelinenya bapaknya si Giovanni Van Bronckhorst, pelatihnya eh, pelatih Rangers ya. Jadi namanya Om Victor. Ya, dulu gue pernah ketemu sekali di Feyenoord, dan ketika dia di Jakarta orangnya baik. Nah, jadi gue tahu dari situ. Jadi sudah lengkap lah 32 tim yang akan diundi. Nah, bagaimana nanti sistem undiannya? Nanti akan ada 4 pot. Ya, ada 4 pot. Pot pertama itu isinya adalah juara bertahan Liga Champions, yaitu Real Madrid, dan juara Europa League, Eintracht Frankfurt. Nah, 6 lagi diisi oleh klub dari juara dari 6 liga dengan koefisien tertinggi. Jadi Inggris sudah pasti masuk, otomatis City, Milan masuk, Milan masuk dari Italia Serie A. Kemudian Bundesliga masuk ya Munchen, dan seterusnya PSG, Porto, dan juga Ajax ya. Nah, kemudian sisanya pot 2, pot 3 sampai dengan pot 4 itu berdasarkan 20 ya intinya berdasarkan koefisien tertinggi ya, yang sudah seperti lu tahu ya, ada jatahnya masing-masing tiap negara tuh sudah jelas ya. Dan tambah plus 6 tadi yang dari playoff. Nah, kemudian ya seperti biasa akan diundi ke dalam 8 grup terdiri dari 4 tim masing-masing grup ya. Jadi total 32 tim. Dan satu yang menarik, nanti kalau lu inget periode permainan di grup ini biasanya kan selesainya itu sampai akhir-akhir November ya, sampai November. Tapi karena kita tahu ini mau main liga ada Piala Dunia, sehingga finishnya itu lebih cepat ya. Ini gua akan share nanti mereka finishnya di tanggal berapa ya. Mana tadi tuh informasinya itu? Ya. Oh, ini. Jadi finishnya mereka tanggal awal November, tanggal 1 dan 2 November ya. Tanggal 1 dan 2 November itu harusnya midweek ya, berarti midweek ya. Hari Selasa dan Rabu, tanggal 1 dan 2 November. Itu sudah selesai. Jadi kira-kira kalau Piala Dunia nanti itu dimulai, kan dicepetin ya dari 20 jadi 19 November. Berarti itu kira-kira 14, 15, 16, kira-kira 2,5 minggu lah dari finish pertandingan terakhir di grup Liga Champions sampai dengan dimulainya Piala Dunia, 2,5 minggu. Ya, ini memang untuk mengadopsi berlangsungnya Piala Dunia yang akan mulai tanggal 19 November. Nah, terus yang menarik lagi apa? Nah, nanti final itu tanggal 10 Juni 2023 seperti yang gue bilang. Mudah-mudahan akreditasi gue diterima, gue akan meliput dari sana langsung, dan ada pooling ya, ini yang dilakukan oleh BBC. Jadi siapa menurut kalian yang akan menjadi juara Liga Champions? Dan yang paling tinggi ternyata ya lu lihat ini bayar Manchester City 27% ya. Ini lebih mungkin kepada harapan ya, mungkin kasihan City nggak juara-juara. Kemudian di urutan kedua ada Liverpool, walaupun sedang saat ini di papan bawah di Liga Primer, tapi mereka tetap memang jagoan lah di Liga Champions, harus diakui. Lalu nah ini yang menarik nih, di fase berikutnya ada Spurs 12%. Real Madrid bahkan hanya 11% ya. Ya, kita nggak tahu. Nah, namanya juga pooling bebas ya. Nah, kemudian yang menarik lagi, nah ini finalnya akan dilangsungkan di Istanbul, Atatürk Olympic Stadium. Jadi ini final kedua mereka secara resmi, kalau tidak ada halangan lagi, kalau tidak ada Covid dan sebagainya, mudah-mudahan enggak. Yang kedua setelah 18 tahun, karena terakhir 2005 yang terkenal dengan Miracle of Istanbul ya. Saat itu Liverpool yang juara setelah tertinggal 0-3 dan menyamakan kedudukan untuk kemudian memaksa penalti dan menang. Nah, untuk kembali lagi kita ke drawing ya, sedikit sebelum gue tutup. Nah, di drawing ini kan ada pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Nah, nanti ini diundi pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Cuman kalau nanti ada constraint atau ada barrier, nggak boleh dari satu asosiasi yang sama. Jadi misalnya nih, pot 1 diambil City, pot 2 misalnya kan ada Chelsea, ada Liverpool, ada Spurs. Jadi Inggris ini ada 4 tim, hanya City yang masuk di pot 1.
Sementara di pot kedua itu ada 3 tim Inggris. Jadi mungkin aja ketika diundi itu ketemu itu nggak boleh, harus diulang. Jadi kalau City di pot 1 nih diambil, keluar City. Kemudian pot 2 diambil, keluar Chelsea. Itu harus diulang sampai ketemu antara Barcelona, Juve, Atletico Madrid, Sevilla, dan Leipzig. Jadi akan mungkin terjadi ya seperti biasa, grup-grup neraka ya. Dan di pot 3 itu ada Inter Milan yang berat, ada mungkin Dortmund kalau lo mau masukin. Dan di klub pot 4 itu yang paling berat menurut gua Marseille ya, menurut gua ya. Jadi kita nggak tahu, kita lihat aja nanti gimana hasil drawingnya. Yang pasti juga nggak ada tim dari Rusia karena mereka masih di ban. Nah terus satu lagi terakhir, kalau ada seperti Inggris ya, ada 4 tim misalnya nih, City, Chelsea, kemudian Liverpool dan Spurs. Nah ini mereka tuh mainnya harus terpisah dua-dua pas paket. Misalnya City sama Liverpool main itu misalnya yang minggu ini, nah yang duanya lagi nanti minggu depan. Jadi supaya nggak numpuk, ini lebih kepada untuk coverage ya, supaya seru lah gitu ya, nggak satu minggu itu 4 tim Liga Inggris main semua gitu, terlalu sibuk. Demikian juga kalau ada 2 tim nih, dua tim dari satu negara yang sama, itu juga dipisah gitu ya. Misalnya yang 2 tim itu Prancis, Marseille dan Paris Saint-Germain. Jadi kalau Marseille main midweek ini, misalnya sekarang ini hari apa? Hari Kamis ya. Ya midweek inilah. Nanti PSG-nya main midweek depan gitu ya. Oke, jadi kira-kira itu gambaran gua untuk lu juga supaya lu bisa nanti ada sedikit ya point of view lah tentang drawing yang akan dilangsungkan malam ini, hari Kamis tanggal 25 Agustus jam 11 malam ya. Ini jamnya kalau Central European Time jam 6 sore. Jadi beda 5 jam. Jadi di sana 6 sore, di kita jam 11 malam. Itu akan dilangsungkan di Istanbul, Turki. Oke, terima kasih. Itu video gue sesuai janji gue juga, tidak sampai 15 menit, bahkan hanya sekitar 12 menit lebih. Jadi sekali lagi salam sehat, selamat menikmati nanti drawingnya, dan jangan lupa olahraga ya. Ciao, ciao, ciao.